Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi amarana an nusliha ma'ishatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang rahasia kekuatan kalimat hasbalah, atau yang kita kenal sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Insyaallah kita akan bahas tentang kalimat ini, bagaimana kekuatan kalimat ini luar biasa. Namun sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan inayahnya pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk menunggu waktu salat berikutnya, yaitu salat Isya, sambil kita melakukan ta'lim di kesempatan kali ini. Kalau saya baca di Sahih Bukhari-nya Ibnu Battal rahimahullah itu mengatakan begini, berkaitan dengan keutamaan intidharus shalah ini, ya, menunggu waktu salat ini. Bila ada orang yang merasa banyak punya dosa dan kesalahan, orang itu merasa punya banyak dosa dan kesalahan, lalu dia ingin menggugurkan dosa-dosanya itu dengan tidak letih banget, ya, tidak banyak keluar sesuatu, maka kesempatan utamanya adalah saat dia telah selesai melaksanakan sholat, lalu dia berhenti duduk menunggu sampai waktu sholat berikutnya, maka itu adalah waktu yang sangat luar biasa, tidak buat letih untuk menggugurkan dosa-dosa seorang hamba dari kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena pada waktu itu malaikat-malaikat mendoakan dia, memintakan ampun kepada hamba yang duduk menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi katanya Ibnu Battal rahimahullah itu, rugi kalau ada orang merasa punya banyak dosa dan kesalahan dan dia ingin menggugurkan dosa-dosanya, tidak pakai letih-letih dengan bermacam-macam ibadah mungkin, ya, karena kesempatan dia yang sangat sebentar itu, maka duduk berhenti saat salat lalu menunggu salat berikutnya, itu adalah waktu yang sangat bagus untuk menggugurkan dosa-dosanya itu, karena para malaikat mendoakan dia untuk diampuni dosa-dosanya dan kemudian mengamini apa yang menjadi hajat dia. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, dan mudah-mudahan sering, karena yang waktu yang sangat mungkin dan bisa itu adalah menunggu sholat berikutnya adalah maghrib ke isya itu. Saya pernah bercerita, dan ini cerita yang saya masyhurkan karena memang ini adalah syiar. Saya pernah nelpon seorang kiai di Surabaya, kira-kira karena beliau sibuk, maka selesai salat maghrib itu adalah waktu yang mungkin pasti di rumah gitu. Jadi kira-kira berapa menit setelah salat maghrib saya telepon, terus kemudian yang angkat istrinya, ibunya. Beliau bilang, mohon maaf bapak ada di masjid. Saya tidak banyak bertanya, sudah saya tutup. Besoknya saya coba lagi, persis juga waktunya. Kalau orang maghrib itu pasti di rumah sudah, sesibuk-sibuknya orang. Saya telepon lagi, terus istrinya menjawab sama, maaf bapak lagi di masjid. Saya tidak mempertanyakan itu, saya anggap itu sebuah kebetulan saja.
Dan pada hari ketiga saya telepon lagi Pak Kiai itu karena saya punya pertanyaan tentang sesuatu yang sangat penting. Lalu yang ketiga saat ditelepon lagi yang nerima istrinya, dan kali ini tanpa saya tanya, keluarganya atau istrinya itu lalu mengatakan, Bapak sudah sekitar 2 tahun lebih sudah membiasakan diri setiap maghrib ke isya itu ada di masjid. Jadi setelah itu saya baru sadar tidak bisa ditelepon di maghrib ke isya. Bapak sudah membiasakan diri dari maghrib ke isya itu sudah ada di masjid. Nah, barangkali apa yang disampaikan oleh Ibnu Battal ini luar biasa ini. Orang yang merasa punya salah dan dosa, lalu dia ingin menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya tanpa letih, artinya capek banget dengan macam-macam ibadah yang dia lakukan, maka berhenti berdiam diri setelah sholat wajib, menunggu waktu sholat berikutnya, itu adalah waktu yang sangat memungkinkan untuk bisa digugurkan tanpa letih. Kenapa? Karena pada saat seperti ini hamba itu didoakan oleh para malaikat, yang mendoakan para malaikat, ampuni dia ya Allah, ampuni dia, dalam waktu yang begitu sangat lama itu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kiai yang saya telepon itu berikutnya, kira-kira 2 bulan setelah saya telepon itu beliau meninggal dunia. Itu satu amalan yang istiqomah yang beliau lakukan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa diantaranya melakukan ilmu-ilmu yang sederhana, tapi bagaimana kita istiqomah saja di waktu-waktu tertentu itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum juga kita bahas tentang kalimat hasbalah ini, karena ini sangat penting, saya ingin sampaikan buat Bapak dan Ibu bahwa bulan-bulan ini kita berada di bulan haram. Ya, hati-hati kita berada di bulan haram. Jadi bulan Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah, lalu nanti berikutnya adalah bulan Muharram. Jadi berurutan kita berada di bulan-bulan haram itu. Artinya jangan sampai kemudian kita melakukan kezaliman-kezaliman, dosa-dosa dan maksiat. Karena apa? Karena dosanya juga berlipat. Jadi kalau orang berpikir tentang Ramadan, berbuat amal soleh itu berlipat pahalanya, maka ingat, di waktu mengerjakan hal-hal yang tidak baik di bulan-bulan haram, dan kita sekarang berada di bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram nanti. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan. Itulah ketetapan agama yang lurus, 4 bulan haram itu. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, summa ikhtassa min dzalika arba'atu ashhur wa jala'unna haraman wa udima hurumatuhunna wa ja'ala dzanbu fihinna a'zam. Kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan dan memuliakan bulan-bulan itu. Allah juga yang menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dosanya. Demikian pula Allah menjadikan amalan soleh mendapatkan ganjaran pahala yang lebih besar juga. Jadi jangan cuma fokus di Ramadan. Ini diingatkan 4 bulan haram, dan kita berada di 3 bulan haram mulai kemarin itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram nanti. Jadi ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Siapa yang melakukan kezaliman, dosa, maka berlipat juga. Begitu sebaliknya ketika melakukan amal soleh di 4 bulan haram ini, 3 bulan ini, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang berlipat. Imam Qatadah berkata, fa inna dzulma fil asharil haram
a'damu khati'atan wa wizra minaz zulmi fima siwaha wa in kana zulma ala kulli halin azima walakinallaha yu'adhimu min amri ma syaa. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selain itu, walaupun kezaliman itu atau dosa yang dilakukan itu tidak mengenal waktu, pokoknya itu sudah larangan, tetapi Allah telah menetapkan besarnya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya begini Bapak dan Ibu, bahwa siapa yang berbuat dosa dan kesalahan itu di 4 bulan haram itu akan dilipat gandakan juga dosanya, walaupun orang yang berbuat dosa dan salah selain bulan yang 4 itu juga sesuatu yang memang dilarang, tetapi demikianlah Allah sudah menentukan, sudah menetapkan sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka paling tidak ini saya ingatkan, mari kita di 3 bulan yang kebetulan dari 4 bulan ini kita berlomba untuk mendulang banyak pahala dengan melakukan amal-amal soleh, lalu kemudian menjauhi kezaliman-kezaliman yang kita lakukan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita akan mengkaji tentang kalimat hasbalah, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Nah, ini adalah ucapan hasbalah, hasbunallah. Ini adalah zikir yang paling agung karena kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke kobaran api yang sudah menyala-nyala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Apa kesudahan orang yang membaca kalimat hasbalah pada saat sudah dalam keadaan yang luar biasa akan menimpa dirinya, akan ada bencana besar, ada bala besar, ada sesuatu yang membuat dirinya akan hancur. Saat dia sudah mengumandangkan membaca kalimat hasbalah ini, hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an itu, kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalimat ini luar biasa. Bapak dan Ibu, kalau suatu saat khawatir akan tertimpa sesuatu yang sangat tidak baik, tertimpa sesuatu yang tidak bagus, akan menimpa, sudah dalam kondisi sudah tidak ada kekuatan apa-apa, maka kalimat ini luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan mengurusi semuanya, dan sebaik-baik zat yang akan menjadi wakil yang kita serahi urusan kita, Allah lah yang sebaik-baik wakil itu, dan kepada Allah lah kita bertawakal. Ini kalimat hasbalah. Dan yang kedua, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam dengan pasukan yang hebat sesudah perang Uhud itu di Hamra al-Asad, saat itu kemudian disampaikan, nanti kaum musyrikin akan menyerang kaum muslimin itu dengan serangan yang sangat luar biasa, dahsyat, luar biasa. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Apa yang terjadi setelah itu digambarkan di dalam Al-Qur'an, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah,
mereka tidak dapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Itu dalam Quran surat Ali Imran 174. Saat Nabi Muhammad sudah mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ancaman sesuatu yang sangat luar biasa, membuat cemas dan takut akan terjadi, saat kemudian diserahkan pada Allah. Cukuplah Allah yang akan mengurusi semua, dan Allah lah sebaik-baik wakil. Maka apa yang terjadi? Justru Nabi Muhammad melenggang dengan beberapa sahabat dan pasukannya, tidak ada yang berani. Inilah kekuatan rahasia membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Kenapa itu menjadi sesuatu kalimat yang luar biasa? Karena kalimat itu, pemasrahan dan penyandarannya kepada Allah itu sangat luar biasa, menunjukkan seorang hamba yang sudah tidak punya ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bila nanti ibu dan bapak suatu saat merasakan dalam kondisi yang sudah tidak ada lagi, terpojok, sudah tidak ada kekuatan yang bisa menolong, dalam kondisi ibu bapak benar, dalam kondisi bahkan sudah tidak ada lagi apapun, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak dan Ibu sekalian, di kitab Syarah Tuhfatul Zakirin itu disebutkan, bila menurut perkiraannya akan turun bencana atau bala atau perkara yang sangat penting yang akan menimpa seseorang, hendaklah mengucapkan zikir ini. Baik itu bencana yang besar maupun kecil, pada saat akan membuat gawat dan genting yang terjadi, akan membuat orang menjadi takut dan cemas. Kalau sampai terjadi begini, lalu ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Tapi harus dengan keyakinan dan hati. Nanti saya jelaskan itu ya. Seperti riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana keadaannya nanti saat malaikat sudah memasukkan pojok dari sangkakala itu untuk ditiupkan, hanya tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Tinggal ditiupkan untuk terjadi kiamat itu. Saat itu kemudian para sahabat takut cemas mendengar cerita Rasulullah tentang hari kiamat itu. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, saat kamu berada dalam kondisi yang takut khawatir akan ada sesuatu yang besar akan terjadi pada diri kamu, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran dua kalimat ini ada dua kondisi yang kemudian diucapkan. Yang pertama adalah saat kita ingin mendapatkan manfaat besar, saat kita ingin mendapatkan manfaat. Yang kedua, saat kita ingin terhindar dari bahaya atau bala atau bencana yang begitu sangat penting buat kita. Jadi satu untuk dapat manfaat, yang kedua justru untuk terhindar dari bala atau bencana yang akan menimpa diri kita. Mari kita perhatikan. Yang pertama itu di dalam Quran surat At-Taubah ayat 59, saat kita memohon satu kemanfaatan pada Allah. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasulahu inna ilallahi ragibun. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikannya kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Jadi kira-kira kalau ibu dan bapak kemudian ingin manfaat dari sesuatu, sudah usaha, sudah ikhtiar, terakhir
ibu dan bapak ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Ibu mengharapkan sesuatu yang besar, ibu mengharapkan manfaat dari sebuah kegiatan atau aktivitas. Sudah ikhtiar semua, usaha sudah dilakukan semua, lalu ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu luar biasa, efeknya akan luar biasa. Karena selama ini kan kita kadang-kadang tidak baca itu. Kita betul mengatakan ya lah pokok namanya usaha, tapi tidak ada hati dan pikiran keyakinan untuk mengucapkan kalimat hasbalah ini. Padahal efeknya luar biasa. Saya ingin ceritakan misalnya di Sahih Bukhari itu ada kisah yang cukup luar biasa, riwayat Abu Hurairah. Ada dua orang sahabat yang mau pinjam uang gitu ya. Dua sahabat ini mau pinjam uang. Satu mau pinjam uang, terus karena mau pinjam 10 dirham, 1000 dirham. Lalu kemudian mau pinjam, datangkan aku seorang saksi gitu. Datangkan saksi itu. Sudah Allah saja saksinya. Terus ya oke, kalau begitu carikan penjaminnya. Terus sudah yang jamin Allah gitu. Karena keburu itu di Bani Israel itu dua orang sahabat itu. Sudah karena yang Allah yang dijadikan penjamin, Allah yang dijadikan saksi, sudah sahabat itu dua sahabat itu. Lalu kemudian ya sudah dikasihlah ya 10 dirham itu. Orang ini lalu berangkat, sahabatnya itu berangkat ke pulau. Dia punya hajat untuk bisnis lah bahasanya begitu, bisnis. Sampai kemudian sudah waktu tempo untuk dibayar, kebetulan ini mau pulang, tidak ada kapal, tidak ada perahu gitu kan. Ini gimana saya, ini sudah janji kan harus ditepati gitu. Karena ini apalagi ini saksinya Allah, penjaminnya Allah lagi gitu. Tapi betul-betul tidak ada kapal, tidak ada perahu pada waktu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat ini ketika itu? Lalu dia cari kayu, dapat ilham itu petunjuk, cari kayu, lalu kemudian uang 1000 dirham itu dimasukkan di situ. Apa ndak hebat? Lalu dikasih surat, maaf tidak ada perahu. Maaf tidak ada perahu. Ini sama-sama percaya. Akhirnya dilarungkan itu, dilarungkan di lautan. Lah sahabatnya yang nunggu-nunggu ini, nunggu uangnya ini, hari ada emak, tak ada perahu, tak ada kapal gitu, di pantai juga, di tepi pantai. Karena sudah capek mau pulang itu kok lihat ada kayu gitu kan, ada kayu, gelondongan kayu kecil itu. Ini buat bakar buat kayu bakar di rumah gitu. Ya ditunggu daripada tidak bawa apa-apa gitu kan, diambillah kayu itu. Sampai di rumah ya diambil, belum ada apa-apa dibawa. Sampai di rumah kemudian istrinya itu kok melihat ada kayak ada lubang gitu, terus diambil, ada 1000 dirham itu. Terus ada surat itu. Apa ndak hebat itu? Allah yang menjadi saksi, Allah yang menjadi wakil dan sama-sama percaya. Tidak ada niat untuk tidak membayar, tapi betul-betul sungguhan Allah larungkan itu sampai kepada orang itu. Ini di Bani Israel ya. Tapi kalau sekarang jangan dicoba Pak. Pakai utang. Pokoknya lagi nanti terbawa arus itu, habis tuh ya. Jadi karena apa, kekuatan hasbalahnya kurang. Kalau ini kan luar biasa kekuatannya itu. Sampai kemudian kalau kita syariatnya beda. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya tanya sama murid saya, sederhana, coba ayat yang paling panjang, terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Itu satu wajah, itu satu ayat. Jadi nanti bisa dicek kalau ditanya ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah Quran surat Al-Baqarah 282. Itu satu wajah, itu satu ayat. Ceritanya tentang apa? Tentang hutang. Tentang din. Dain dekat dengan din. Makanya ada istilah itu, kalau orang itu dilihat bagus agamanya, jangan lihat macam-macam, lihat kalau dia dititipin uang. Lihat dia kalau urusan uang, kalau dia jujur dengan uang dan bagus sudah. Tapi kalau dia kemudian bagus-bagus penampilannya, tapi kalau urusan uang itu elang, itu tidak bisa dipercaya itu ya. Jadi urusannya bukan di salatnya itu, jadi masalah kejujuran uang itu. Nah,
Apa yang terjadi kalau di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, itu perintah. Jadi tulis nanti. Jadi kalau kamu hutang piutang itu tulis, ada saksi. Untuk zaman sekarang penting itu. Nah, orang yang dihutangi jangan marah. Bok, tak pertajakan kok saksena Allah. Bukan begitu sekarang ya. Ini syariatnya beda. Catat, pakai materai, ada saksi. Jangan usah tersinggung. Karena ini sudah pernah saya ulas tentang masalah utang itu. Nah, berikutnya, yang kedua itu adalah kalimat tasbara ini disampaikan saat menolak bahaya atau hal buruk yang akan terjadi atau menimpa. Di dalam Quran surat Ali Imran 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fasadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan orang-orang Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Ini terjadi pada Nabi Muhammad tadi. Jadi kalimat itu penting. Saya kemarin bercerita tentang Ibnu Katsir itu bercerita tentang Ad-Duki As-Sufi itu. Ini cerita yang luar biasa. Dia Ad-Duki As-Sufi ini bercerita bahwa dia pernah naik keledai itu untuk dari Damaskus itu untuk menuju suatu tempat atau suatu daerah. Di tengah jalan itu kemudian ada seorang yang mengatakan, saya bantu kamu, saya bantu lewat sini aja biar lebih cepat katanya. Karena Ad-Duki As-Sufi ini tidak tahu, ikut sama orang ini. Ternyata orang ini adalah pembegal. Dia membunuh banyak orang di tempat tertentu. Sampai kemudian Ad-Duki As-Sufi ini sampai di satu lembah, lalu kemudian ayo turun gitu. Terus turun, apa yang terjadi? Pada saat turun itu lalu keledainya disuruh bawakan sama orang ini. Ternyata apa? Orang ini sudah menghunuskan pedang. Kamu mau apa? Mau bunuh kamu. Dan ternyata setelah dilihat di lembah itu banyak sudah kerangka-kerangka mayat. Jadi orang ini suka bunuh orang. Saat itu terjadi, lalu kemudian dia mengatakan, takut sama Allah, takutlah sama Allah, jangan bunuh, takutlah sama Allah. Orang itu tidak peduli. Orang itu tidak peduli. Terus, jangan bunuh saya, ambil saja apa yang aku punyai dengan keledai ini, dan apapun yang kamu suka, itu urusanku. Yang penting aku bunuh kamu dulu. Nah, coba. Saat itu kemudian Ad-Duki As-Sufi ini kemudian, baiklah, tidak apa-apa bunuh aku, tapi aku minta untuk sholat 2 rakaat dulu. Setelah itu boleh, silakan dibunuh. Nah, Ad-Duki As-Sufi ini lalu kemudian sholat, tapi dia bercerita, saat aku sholat itu semua ayat-ayat Al-Quran sudah aku lupakan, tidak bisa aku baca. Jadi ngetek pak, takut sudah mau dibunuh. Jadi tidak ada satupun ayat yang aku ingat saat itu. Tapi kemudian aku membaca, salah satu diantaranya adalah selesai dari sholatnya yang tidak bacaan ayat itu, dia kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi saat itu? Ternyata ada orang yang menunggang kuda lalu menombak orang yang mau membunuh itu, tertancap di dadanya, roboh. Saat itu kemudian orang itu kemudian disapa oleh Ad-Duki As-Sufi, siapa anda? Aku adalah utusan Allah yang akan membantu dan menolong orang dalam situasi yang begitu sangat genting. Hebat. Bapak dan ibu jangan ketika dalam suasana seperti itu dipojokkan orang mau apa, jangan aduh tolong ambulah, jangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa 'alallahi tawakkalna. Sekarang kita punya kalimat itu tidak main-main. Bapak dan ibu sekalian, ini saya coba ambil di kitabnya Syekh Al-Khalafi itu, Ahbabullah itu. Ternyata orang yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah
orang yang punya ketawakalan yang luar biasa kepada Allah. Dan kalimat hasbalah ini, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah betul-betul satu kalimat yang luar biasa, karena tingkat ketawakalan yang luar biasa di dalam kalimat ini sungguh sangat luar biasa. Penghambaannya kepada Allah, menyandarkan hanya kepada Allah, lalu kemudian hanya Allah, tidak ada satupun, tidak ada kekuatan dan daya apapun, hanya Allah. Disitulah letaknya kenapa kemudian dahsyat efek dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, karena hanya Allah. Nah, di antara kelompok yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang punya ketawakalan yang luar biasa kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Allah itu sangat senang dan suka kepada orang-orang yang kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan, Bu, di kitab itu saya tadi catat, beliau menyebutkan begini: kita harus yakin apapun yang terjadi itu sebenarnya adalah atas izin dari Allah, apapun. Wa ma tasa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Kita harus yakin apapun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun bersabda, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwasanya jika manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali sudah ada dituliskan oleh Allah atasmu tentang manfaat itu. Dan katakanlah, walau mereka semua berkumpul untuk mencelakakan dirimu dengan sesuatu, tetapi Allah tidak mencatat tentang kecelakaan atau mudarat itu, maka tidak akan pernah terjadi. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran atau takdir itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sudah punya kekuatan tawakal, beliau sebutkan, Syekh Al-Khalafi itu ada 3 keutamaan paling tidak. Yang pertama, orang yang sudah punya ketawakalan yang kuat kepada Allah, dia akan dijaga dari gangguan setan. Bapak dan Ibu sudah pernah ingat doa yang sudah kita baca bersama ketika keluar rumah? Di antaranya adalah idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah yuqalu hina idin hudita wa kufita wa ukita wa tanahha anhu syaitan fayaqulu syaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ukita. Jika orang keluar dari rumahnya lalu kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka orang itu akan diberi petunjuk oleh Allah, akan dijaga dan dilindungi. Lalu kemudian setan itu berkata pada setan yang lain, bagaimana kita bisa menggoda orang ini, orang yang sudah diberi petunjuk, sudah diberikan hidayah oleh Allah, sudah dijaga, sudah dilindungi oleh Allah, bagaimana kita bisa menggoda dia? Artinya orang yang punya ketawakalan yang kuat kepada Allah, maka dia tidak akan diganggu oleh setan. Berarti mafhum mukhalafahnya dari itu, kalau Bapak dan Ibu masih takut sama setan, berarti tawakalnya masih belum kuat. Karena orang yang punya kekuatan tawakal, maka dia tidak akan diganggu oleh setan. Yang kedua, orang yang kemudian punya ketawakalan yang kuat kepada Allah, dia akan dicukupi oleh Allah rezekinya. Nabi SAW bersabda,
"Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut tayru tagdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu Tirmidzi. Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, nah, nanti kita akan bahas tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, Ibnu Rajab berkata hadis ini merupakan dasar bahwa orang yang tawakal dia akan mendapatkan magnet rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu dalam Quran surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Nanti kita bahas khusus itu. Nah, jadi khusus untuk orang yang punya ketawakalan yang betul, benar tawakalnya itu kepada Allah, dijamin Allah akan berikan rezekinya kepada dia, tidak akan pernah kurang. Sebagaimana burung yang pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang pada sore hari. Nah, kita akan bahas ketawakalan yang benar itu bagaimana sehingga kemudian bisa mendatangkan magnet rezeki itu. Walaupun kita tahu bahwa magnet rezeki itu kalau di dalam Al-Quran paling tidak selain tawakal, ini supaya kita lakukan, pertama tawakal, yang kedua itu adalah istiqomah. Di dalam Quran surat Al-Jin ayat 16 itu, "Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Dan jika mereka tetap berjalan lurus istiqomah dalam jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberinya minum kepada mereka air yang segar. Artinya terus dapat rezeki yang banyak, istiqomah. Satu syaratnya, jadi ini magnet spiritual. Magnet spiritual supaya kita dapat rezeki dari Allah, dijamin oleh Allah, adalah tawakal. Yang kedua adalah istiqomah. Nanti harus benar tawakalnya, jangan tawakal nang bengkok, tawakal lah insyaallah sudah rezekinya. Itu bukan tawakal, itu bukan hak tawakkul. Nanti itu banyak kesalahan. Bayangan kita kan tawakal itu pasrahlah ke Allah, pasrah. Terus nang bengkok, ya itu salah itu. Jadi tawakal, yang kedua adalah istiqomah, yang ketiga adalah banyak baca istighfar. Quran surat Nuh ayat 10 dan 12, nanti Bapak dan bisa dicek. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan pada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, banyaklah baca istighfar kepada Rabb. Sesungguhnya Dia akan Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dia akan membanyakkan harta dan membanyakkan anak kamu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuknya sungai-sungai. Ini Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini dipakai oleh Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang mengadu kepada beliau. Ngadu, saya tidak punya anak, saya mandul, gimana ini? Banyak istighfar. Terus ada lagi yang ngadu masalahnya, ini sudah musim paceklik, ini bahaya tanaman-tanaman saya ini kalau tidak ada hujan. Banyak istighfar. Ada yang kemudian ngadu lagi, saya tidak dapat harta ini, kekurangan, terus banyak istighfar. Seperti itu. Lalu kemudian muridnya Imam Hasan Al-Basri, ini gimana ini Pak Syekh ini, imam saya kok, guru saya ini kok bilang semua orang masalahnya beda-beda, dijawab banyak istighfar gitu. Ternyata berdasarkan surat Nuh ayat 10 sampai 12, ternyata banyak istighfar itu punya pengaruh untuk menjadi magnet rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, tawakal. Dua, istiqomah. Yang tiga, ya, banyak istighfar. Nah, berikutnya adalah
menjaga atau membangun hubungan silaturahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Siapa orang yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang tawakal itu akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya yang kedua. Dan menurut ayat-ayat Al-Qur'an, magnet untuk menjamin rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah tawakal itu sendiri, lalu istiqomah, yang ketiga banyak baca istighfar, yang keempat adalah jaga silaturahim. Itu magnet yang luar biasa. Walaupun menurut Ipo Santoso itu dalam faham finansialnya itu, ikhtiar yang dilakukan untuk mendapatkan rezeki itu ada 5. Satu adalah berdagang, sambil berdagang. Jadi ibu mau dagang apa saja silakan, setelah itu hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna, tapi berdagang. Yang kedua investasi, boleh investasi tanah, boleh investasi apa saja silakan. Yang ketiga adalah emas. Yang keempat adalah bersedekah, dan yang kelima adalah berhemat, sederhana. 5 itu yang dipakai oleh faham finansial dalam Islam itu. Jadi berdagang, investasi, lalu emas, lalu yang keempat bersedekah, yang kelima adalah sederhana, berhemat. Kelima itu dilakukan, lalu kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu jalan ikhtiarnya. Yang terakhir, keutamaan orang yang tawakal itu, orang yang bertawakal kepada Allah dan benar tawakalnya kepada Allah, dia akan dimasukkan surga tanpa hisab. Inilah kekuatan dari kalimat hasbunallah itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu luar biasa. Karena di dalam kalimat ini kekuatan ketawakalan kita kepada Allah luar biasa, karena hanya menyandarkan kepada Allah. Urusan kita sandarkan kepada Allah dengan usaha dan ikhtiar yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran itu kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannah min ummati sab'una alfa bighairi hisab wala adab." 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Lalu kemudian Rasulullah masuk. Saat itu kemudian sibuklah orang berdebat, siapa itu siapa? Oh itu paling sahabat-sahabat Rasul. Oh itu paling orang yang masuk Islam sebelum zaman setelah zaman jahiliyah. Oh itu mungkin, berdebatlah. Saat kemudian Rasulullah SAW keluar, lalu kemudian apa yang diperdebatkan? Tentang tadi ya Rasulullah, siapa orangnya? Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, humul ladina la yaktuna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang kemudian tidak minta dikai, ya, dipanasin itu, wala yastarqun, dan tidak minta diru'yah, kemudian tidak pesimis dengan ramalan-ramalan nasib-nasib bintang. Kemudian disebutkan, dan dia terhadap Tuhannya punya ketawakalan yang sangat luar biasa. Hebat. Orang yang bertawakal itu luar biasa. Bapak dan Ibu, saya tambah sedikit saja, sebenarnya masih banyak ini ya. Nah, syaratnya sebenarnya, ini sebenarnya tawakal yang benar itu bagaimana sehingga kemudian kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu keluar dari hati dan keyakinan. Harus keluar dari hati dan keyakinan. Cuma Allah yang bisa nolong, cuma Allah, hanya Allah yang tempat sandaran kita. Tidak bisa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu punya efek luar biasa kalau kita tidak yakin, kalau kita ragu-ragu. Bagaimana hebatnya seorang ibu Nabi Musa, ibunya Nabi Musa itu melarungkan Musa itu, dilarungkan di laut, tapi karena dia punya ketawakalan yang benar, Allah pasti nolong. Dilarungkan karena dia punya hati yang yakin, pasti Allah nolong. Dilarungkan, tidak tenggelam.
Lalu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah-tengah gurun, tapi dia punya ketawakalan yang luar biasa, yakin hatinya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil tapi ragu-ragu, tapi beremah ya, tidak bisa ya. Harus punya hati yang yakin, punya keyakinan. Nah, saya sampaikan di dalam kitab Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim itu, yang pertama, keyakinan itu harus muncul bahwa hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang punya kehendak yang luar biasa dengan ilmu dan kekuasaan. Kita harus yakin dengan itu, sehingga kemudian yang muncul adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini simbol keimanan kita sebenarnya, ketawakalan itu yang pertama. Yakinilah bahwa yang berkuasa dan berkehendak itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menitipkan sebab akibat, siap untuk kemudian melakukan sebab-sebab dari apa yang kita inginkan. Ini yang kemudian beliau sebutkan banyak orang yang salah paham terhadap tawakal. Dua kesalahan umum orang berpikir tentang tawakal. Yang pertama adalah orang yang bertawakal kepada Allah tidak perlu usaha, tidak perlu ikhtiar, karena itu akan mengurangi dan menodai ketawakalan kepada Allah. Ini salah pandang tentang tawakal. Justru orang yang bertawakal itu adalah selalu mencari sebab-sebab, selalu mencari sebab untuk mendapatkan akibat. Yang kedua, jangan juga menggantungkan secara utuh total kepada sebab itu juga salah. Ya karena ini sebabnya ini, lalu menggantungkan itu juga salah. Nah, hadis yang menjadi sentral ini adalah ketika ada seorang Arab Badui yang kemudian bawa onta, lalu kemudian dia mengatakan, ini aku ikat dulu lalu saya bertawakal kepada Allah, atau saya biarkan saja lalu bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, ikilha wa tawakal, ikat dulu baru kemudian bertawakal kepada Allah. Saat Imam Ahmad ditanya tentang sebagian orang yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang bertawakal saat diam di rumah bermalas-malasan, diam di rumah dengan tidur-tiduran, dan dia mengatakan, kamu tidak cari rezeki, aku sudah tawakal kepada Allah. Orang ini adalah orang yang punya pikiran bid'ah. Allah tidak mengajarkan begitu. Bukankah di dalam doa-doa diajarkan, ya Allah, jauhkan diri hamba ini menjadi orang yang lemah dan menjadi orang pemalas. A'udzubika minal azzi wal kasal. Artinya kita harus menjadi orang yang kuat dan rajin, itu dalam ibadah maupun muamalah. Bahkan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau tidak karena itu kita disuruh habis salat bertebaranlah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak berdiam diri seperti itu. Bahkan saya Al-Khalafi itu di dalam kitab Ahbabullahnya menyatakan, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk, seorang nabi yang kemudian punya ketawakalan yang luar biasa kepada Allah, dan sebaik-baik ketawakalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika beliau hendak hijrah, beliau menyewa seorang penunjuk jalan untuk bisa sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mau pergi jihad, mau haji maupun umrah, beliau juga bawa bekal. Artinya ketawakalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan meniadakan usaha dan ikhtiar, tetapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya ketawakalan yang luar biasa kepada Allah, mencari sebab dari itu, tetapi kemudian tidak menggantungkan kepada sebab itu secara utuh, tapi tetap memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang bertawakal dengan benar itu harus sesuai dengan tauhid. Tidak boleh bertawakal kepada Allah tapi datang ke dukun, datang ke tukang ramal, datang kepada orang-orang yang punya perencanaan sesuatu yang di luar itu, tapi harus sesuai dengan syariat. Orang yang bertawakal kepada Allah tapi masih pakai jimat,
tapi masih pakai menggantungkan kepada sesuatu, maka itu adalah bukan tawakal yang benar. Tawakal yang benar itu tidak datang kepada dukun, tidak datang kepada paranormal, tidak menggantungkan pada jimat, tetapi ketawakalan itu harus sesuai dengan tauhid. Yang keempat, orang yang tawakal itu akan merasa tenang dirinya. Kenapa? Karena dia sudah menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ada seorang ulama mengatakan, ini penting untuk logika kita, untuk nalar kita. Bapak dan ibu kalau bersama dengan seorang penguasa, kira-kira merasa nyaman enggak? Nyaman. Nyaman. Bapak berbicara dengan seorang penguasa, dengan seorang yang punya jabatan tinggi lah di mana satu daerah, Anda tenang, tenang. Bagaimana kalau kita kemudian bisa bersama dengan Allah yang menciptakan alam semesta ini? Kenapa kita tidak menjadi orang tenang? Orang yang punya kekuatan tawakal kepada Allah jauh lebih akan merasakan ketenangan saat dia sudah masrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kita saja ketemu dengan seorang yang punya jabatan tertentu kuat, sudah merasa enak, nyaman, kayaknya kita merasa aman dan nyaman. Bagaimana kalau kita berduaan dengan Allah yang menciptakan ini? Jadi orang yang punya ketawakalan yang kuat, dia punya ketenangan yang luar biasa karena jauh di pikiran dia sudah pasrah kepada Allah. Yang kelima, berbaik sangkalah kepada Allah. Yang keenam, orang yang tawakal itu semakin tunduk dan taat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang tawakalnya benar adalah dia pasrah kepada Allah. Dia tawakal setelah melakukan ikhtiar dan usaha, dan dia ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya, karena dia punya ketenangan yang luar biasa. Rahasia kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah, letaknya adalah, titik sentralnya adalah karena ketenangan dan pemasrahan kepada Allah. Saat sudah pemasrahan kepada Allah itu benar, maka dia sudah melakukan ubudiyah yang benar, penghambaan diri kepada Allah dengan benar, sehingga efek dari hasbunallah wa ni'mal wakil itu akan luar biasa yang akan diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan untuk tawakal kepada Allah dan menggunakan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini punya efek dan akibat yang luar biasa saat kita kemudian berada dalam upaya untuk mencapai manfaat tertentu atau menolak terjadinya sesuatu yang tidak baik bagi diri kita. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.